Lagi cari apa, Kak? Lagi nyari karat nih, Kak. Terus ketemu, Kak? Nggak dong, Kak. Ini kan Yamaha. Intinya gini, Bos. Lu punya uang, lu punya kuasa. Lu punya Yamaha luar biasa. Yamaha nih, Bos. Anti karat, anti lipat, anti kropos. Meledak. Mencegah air itu terjebak, gitu ya. Salah satunya dengan menyediakan drain hole. Perang sudah dimulai nih. Barusan itu dari si sales Yamaha menyindir pihak Honda terkait dengan rangka esap yang kropos, gampang patah, pokoknya yang ya katakanlah tidak berkualitas. Dan itu sebetulnya bagus ya kan ya. Bahkan si Suzuki yang biasanya cuma diem-diem aja udah mulai menyindir pihak Honda nih. Nah ini sebetulnya genderang perang ya untuk sama-sama berlomba-lomba menonjolkan kualitas. Bahkan nih yang paling seru lagi kemarin tanggal 31 Agustus pihak Yamaha Indonesia nih langsung nih Yamaha Pusat mereka melakukan media pers atau konvensi pers terkait kualitas serta teknologi rangka mereka. Secara tidak langsung ini tentu jujur-jujuran aja. Ini pasti tentu menyindir Honda kan. Mereka menunjukkan kualitas dan juga teknologi rangka mereka. Nah ini dia videonya kan. Setelah simak videonya kita bahas lebih detail lagi kan. Ini dia kan. Mantap pokoknya ya. Airnya 250 Pak ya sama tadi Pak. 250 ya. Nggak perlu wifi ya. Nggak perlu sempat wifi. Ya, ini mau kada Ya, oke, cukup ya. Jadi simulasi sederhana bukan hanya di frame yang di sebelah kirinya ya, tapi juga di motor. Ini motor 2007 ya, ini motor tahun 2021. Jadi ini salah satu cara Yamaha untuk mencegah bagaimana air itu supaya tidak terjebak. Karena sudah di dalam frame kan kita sudah sulit untuk melihat gitu. Makanya posisi drain hole akan sangat menentukan pembuangan. Karena kita nggak bisa kontrol juga kalau dicuci misalkan dengan water pressure masuk ke dalam area yang genangannya tinggi gitu ya. Kemudian juga kena hujan dan sebagainya. Ada possibility air itu di dalam. Oke? Nah, dari video itu yang saya ambil dari berbagai sumber, dijelaskan bahwa Yamaha menjelaskan tentang sistem drainase atau sistem pembuangan rangka. Dan ini sebetulnya paling penting kan dari semua aspek. Nah, pertama Yamaha tentu menjelaskan bahwa rangka mereka itu lebih kuat, lebih berkualitas, dan lebih canggih. Nah, di sini lebih kuat tentu pemilihan materialnya dari si pihak Yamaha itu menjelaskan bahwa materialnya yang bagus, kasarnya si platnya yang tebal atau pipanya yang tebal. Nah, itu yang paling penting. Kedua, itu tentang kualitas cat. Nah, karena penting ya, cat itu termasuk finishing ya, termasuk finishing atau coating ya. Jadi melapisi, jadi tidak mudah berkarat. Menjelaskan bahwa cat mereka itu lebih bagus. Selanjutnya, selain itu sistem pemprosesannya. Nah, di sini mungkin seperti yang kemarin dari klarifikasi Honda bahwa ada silikat. Nah, di pihak Yamaha silikatnya juga udah dibersihkan. Karena silikat meskipun tidak apa-apa lebih bagus dibersihkan karena motor saya yang Suzuki aja udah dibersihkan silikatnya dan memang itu bagus harus seperti itu ya. Sebelum dicat melakukan proses coating tentu harus dibersihkan dulu silikat dan lain sebagainya. Harus bersih sebelum dicat. Nah, terakhir dan ini paling penting ya, sistem drainase atau sistem pembuangan. Karena bagaimanapun juga suatu kendaraan ketika dipakai pasti kena hujan ya. Udah begitu pasti kita juga dicuci. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya air hasil hujan atau hasil cucian itu mengendap, tidak dikeluarkan secara sempurna, tentu akan terjadi timbul karat. Sebagus apapun bahan, sebagus apapun cat, sebagus apapun sistem pengelasan, akan percuma ya kalau sistem pembuangannya nggak bagus. Nah, di video tadi yang saya ambil dari berbagai sumber, Yamaha itu menjelaskan teknologi pembuangan atau misalnya teknologi pembuangannya ini yang sangat bagus. Nah, teknologi pembuangannya sangat bagus. Dimasukkan air 250 cc ke rangka mereka dan keluar juga 250 cc. Ya harus begitu ya. Jangan sampai begini. Kayak kemarin nih pada rangka esap
dilihat dari saya sadur informasinya dari Otomotif TV ya. Nah, dijelaskan bahwa sistem pembuangan pada rangka esap itu memang tidak sempurna, bukan pada titik terbawah. Jadi air itu nggak keluar semua. Udah maplatnya tipis, bahan metalurginya tidak terlalu berkualitas, selanjutnya finishingnya juga jelek, ditambah sistem pembuangannya itu yang kurang bagus ya. Tentu ini akan menghasilkan karat yang luar biasa ya. Dan udah tipis, keropos lagi gampang ya. Jadi karena sistem pembuangannya. Selain tentunya suatu rangka itu tentu yang seperti jelaskan tadi, untuk suatu rangka yang bagus, pertama dari metalurgi, dari bahan apa yang digunakan. Terus selanjutnya memang dari ketebalan rangka ya. Mau rangka esap, mau rangka pipa, atau ketebalannya tentu perlu diperhatikan ya. Lebih tebal, lebih bagus. Udah kuat, tebal, udah gitu proses finishing atau coating bisa melalui celup anti karat, atau dilakukan cat sistem celup ya, atau dilakukan pengecatan dengan cat yang berkualitas. Selanjutnya yang paling penting tentu sistem drainase atau sistem pembuangan. Sistem drainase ini memang penting, sepele tapi penting ya. Kita bayangkan, kita habis hujan-hujanan atau kita habis cuci, motor kita air kemasukan, kan bagian rangka itu tentu kemasukan air, ada bagian-bagian yang kemasukan air, bagian dalam rangkanya. Tentu harus ada pembuangan. Pada Yamaha itu memang bagus ya. Sistem pembuangannya atau drainasenya banyak. Udah begitu dimasuk langsung keluar. Nah, itu salah satu poin keunggulan dari Yamaha. Dan sejujurnya kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa si Yamaha ini suka nggak suka, mau nggak mau, ini kasarnya menyindir Honda terkait rangka esap. Aduh, gimana nih tentang rangka esap, sampai Honda ini baru update per tanggal 1 September ini udah dipanggil oleh beberapa lembaga ya, mulai dari KNKT, Menteri Perhubungan dan lain sebagainya. Kita tunggu aja itikat baik dari pihak Honda. Dan bahkan nih, yang biasanya diam-diam baik, duduk santai itu Suzuki. Suzuki itu mulai menyindir ya dengan postingan mereka. Bahkan ada di suatu dealer, mereka memamerkan rangka ya. Si Suzuki itu mendisplay rangka. Yamaha juga sama mendisplay rangka. Jadi konsumen bisa tahu bahwa kualitas rangka mereka itu seperti apa. Bahkan Kawasaki yang secara tidak langsung, tidak head to head atau tidak berbenturan langsung dengan Honda. Kenapa? Karena kan yang bermasalah kan pada rangka esap motor Matic ya, esap Honda Matic ya. Sementara kan Kawasaki segmennya bukan Matic ya. Dia tidak main bebek, dia tidak main Matic, tapi main motorsport. Tapi Kawasaki juga bisa memanfaatkan keadaan nih. Ada di postingan Kawasaki menjelaskan, rangka kami kuat, tidak karat, tidak gampang patah, dan lain sebagainya. Ini genderang perang juga udah dimulai oleh Kawasaki juga, selain tentunya Yamaha dan Suzuki ya. Yamaha tentu yang paling giat nih, karena secara tidak langsung ini paling bersinggungan banget dengan Honda. Apalagi penjualan Honda dan Yamaha itu nomor 1, nomor 2 ya. Jadi secara erat kaitannya dengan persaingan bisnis. Tapi sebetulnya hal seperti ini adalah hal yang lumrah ya. Sindir-menyindir dalam dunia bisnis itu hal lumrah. Contoh misalnya Samsung menyindir iPhone, itu udah hal lumrah. Bahkan di dunia otomotif Indonesia juga hal ini udah terjadi ya. Seperti dulu Jialing Bangau menyindir Honda. Terus misalnya Yamaha lewat iklannya Didi Petet dan Didi Mizwar Kampung Cibebek menyindir Honda juga. Jadi hal seperti ini bagus. Justru ada keuntungan yang bisa kita ambil sebagai konsumen, yaitu produsen sama-sama menawarkan kualitas, sama-sama berlomba-lomba untuk menonjolkan kualitas mereka. Tentu yang diunggulkan, yang diuntungkan ya kita konsumen. Jadi kita konsumen bisa memilih produk mana yang berkualitas, produk mana yang kurang bagus. Nah, di display Suzuki mereka mendisplay rangka mereka. Jadi konsumen secara kasar bisa ketuk langsung, bisa lihat teknologi rangka mereka. Yamaha juga begitu ya, sampai-sampai melakukan media pers kemarin, konferensi pers ya, memperlihatkan teknologi si rangka Yamaha dengan tentu dengan drainase yang sangat bagus ya, drainase yang super bagus sehingga air masuk 250 cc keluar juga 250 cc. Jangan sampai air masuk 250 cc yang keluar cuma 240, yang 10 cc kemana? Ngendap di rangka, akhirnya keropos dari dalam. Ini yang sangat berbahaya karena begini ya. Yang paling berbahaya itu memang keropos dari dalam. Seperti yang video saya kemarin bahas ya. Kalau rangka itu biasanya karat itu pertama dimulai dari bagian dalam. Nah biasanya yang ngeluput dari perhatian itu coating atau pelapisan pada bagian dalam. Mungkin kalau pada rangka mobil itu dicelup anti karat ya.
Honda sih ngeklaimnya gitu, dicat celup anti karat, tapi kenyataannya bahkan ada di video di JK Motorwalk ya, ada Vario yang punya baru 2 bulan, ya lapisan luarnya dicat gitu, dalamnya nggak ada cat sama sekali, bahkan dalamnya udah ada karat ya, udah dijelaskan di video kemarin saya. Jadi ini suatu persaingan yang bagus, nggak apa-apalah nyindir sedikit, anggap aja itu suatu hiburan, yang penting kita diuntungkan sebagai konsumen. Jadi konsumen ini diuntungkan. Jadi produsen motor baik Yamaha khususnya, Suzuki dan juga Kawasaki berlomba-lomba membuat motor yang lebih berkualitas dari Honda. Jadi kita ditawarkan produk yang berkualitas. Jadi kita bisa menilai sendiri. Apakah Anda mementingkan harga jual yang tinggi yang ditawarkan Honda, atau teknologi yang tinggi misalnya yang ditawarkan Honda, atau misalnya irit bahan bakar yang ditawarkan Honda? Sebetulnya Yamaha juga canggih, irit juga, teknologinya bagus, cuma mungkin paradigma orang di Indonesia selama ini Honda memang kuat. Ya mungkin Honda yang dulu kuat sih, yang sekarang ya silahkan bisa menilai sendiri. Tapi dari kejadian ini mudah-mudahan Honda malu lah, kasarnya malu atau tergerak hati untuk membuat produknya. Jangan asal-asalan lah, jangan mengejar kuantitas, diburu-buru nih. Banyak sekali inden nih, harus bikin beat banyak, Vario banyak, Scoopy banyak, Genio banyak, sehingga asal-asalan yang kerjakannya, tidak proses coating yang bagus dan lain sebagainya, sampai drainase pun tidak diperhatikan. Saya juga heran ya. Seharusnya suatu produk sebelum dilempar ke pasar itu diuji ya. Diuji itu bisa uji jalan, uji berbagai medan, uji berbagai kebutuhan. Udah begitu kalau perlu sebelum rangka esap misalnya dilempar 1 tahun 2 tahun itu harus diuji dulu seharusnya sebelum dilempar ke pasaran. Jangan sampai kejadian seperti ini ya. Jadi kejadian seperti ini ya harus jadi pelajaran besar bagi Honda ya. Jangan sampai membuat produk yang harus direkal besar-besaran seperti ini, sampai-sampai mereka dipanggil. Nah, itulah genderang perang yang udah dimulai oleh beberapa pabrikan kompetitor Honda. Yamaha, Suzuki, bahkan Kawasaki yang biasanya yang tidak bersinggungan langsung dengan si Honda dalam hal ini penjualan motor metiknya, udah menyindir juga melalui sosmed mereka. Bahkan Suzuki yang diam-diam baik sekarang udah mulai tergerak. Oke? Mungkin itu aja penasaran kita, pembahasan kita tentang sinir menyindir dari beberapa pabrikan ke pihak Honda. Ada bagusnya ya. Kita ambil positifnya aja bahwa mereka menonjolkan kualitas dan bisa membuka mata kita. Oke? Mungkin nanti saya juga akan buat videonya lain juga tentang pembahasan rangka esap. Jadi akan terus update karena ini memang lagi rame dan menarik terus untuk dibahas. Nggak ada habisnya saya bahas rangka esap ini, udah 4 video, mungkin ini 5 video, tapi berkaitan dengan rangka esap kita menarik. Semakin sering di-up, mungkin semakin akan jadi perhatian beberapa pemangku kepentingan. Salah satunya Kementerian Perhubungan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, terus Lembaga Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya ya. Karena bagaimanapun juga ya mereka pemangku kepentingan harus bisa melihat polemik ini ya, harus segera kasarnya memojokkan pihak AHM untuk segera melakukan perbaikan kualitas motornya. Dan yang udah beredar harus mau nggak mau harus recall ya, kasihan yang make. Oke, kakak saya juga kasihan nih yang make, kasihan motornya udah ya tahu sendirilah esap ya. Oke, itu aja. Kita akan jumpa juga di video lainnya kan. Oke, itu aja kan. Sukses buat kita semua, sukses buat AHM, sukses buat Yamaha Indonesia, sukses buat Kawasaki Indonesia, dan sukses buat Suzuki Indonesia. Pokoknya sukses buat kita semua. Mantap, gaspol.